Ayo dong sayang, makan yang banyak. Mama bikinin makanan-makanan kesukaan kamu ini bikin sendiri loh. Iya, Ma. Ngomong-ngomong, Mama dapat pembantu dari mana? Oh, itu. Nah, jadi Gita itu adalah orang yang menyelamatkan mama kamu. Mama kamu hampir aja ketabrak mobil karena tidak hati-hati menyeberang. What? Mama? Hati-hati dong. Iya sayang. Mama nanti akan hati-hati deh. Gimana? Luka kamu sudah sembuh? Alhamdulillah, Bu. Udah baikan. Terima kasih. Ibu kamu sudah sembuh juga? Mungkin berkat obat dari Ibu, dia juga udah baikan. Syukurlah kalau kayak begitu. Kamu betah tinggal di sini? Ibu sama Bapak udah baik banget sama saya. Udah pasti saya betah, Bu. Minggu depan anak perempuan ibu mau pulang dari bulan madunya. Oh, pasti sekarang mereka lagi bahagia ya, Bu. Kamu sendiri sudah punya pacar? Belum, Bu. Tapi ibu yakin anak secantik dan sebaik kamu pasti akan mendapatkan lelaki yang terbaik. Insya Allah. Kamu temani ibu nonton ya? Ini orang bener-bener kurang ajar ya. Cari muka banget sih. Masa gue yang beresin? Belaga-belaga mijit lagi. Kita makasih ya udah dipijitin. Iya, pijitannya enak sekali. Nah, tuh Non, lihat tuh. Makin akrab aja tuh orang kampung sama Nyonya. Kalau dia lama-lama di sini, kita bisa bahaya, Non. Ya, kita lihat aja sejauh mana sih dia bisa akrab kayak gitu sama Nyonya. Ayo. Biar saya bu. Gak apa-apa. Iya tuh, dasar tuh kan cari perhatian. Kenapa Ibu kerja sendiri? Nanti Ibu kecapean. Biar saya aja yang kerjain, Bu. Benar, Bu. Ini harusnya kerjaan saya sama Gita. Gak apa-apa. Kan anak sama menantu saya mau pulang. Jadi saya senang melakukan semuanya sendiri. Pasti Ibu kangen banget ya sama anak Ibu. Iyalah, saya kangen banget sama anak saya. Mah, kayaknya mereka pulang tuh, Mah. Oh iya, Pak. Diterusin lagi ya beres-beresnya. Baik. Hey, Gimana kabarnya, baik. Kamu gimana? Hah? Liburan gimana? Oke. Ma? Gimana nimun kamu? Aduh, indah banget. Dimas mana, Dimas? Dimas. Aku di sini, Pak. Gita, kamu kenapa? Maaf, Bu. Gita memang kurang enak badan dari tadi. Biar saya bawa Gita ke kamar dulu ya, Bu. Nanti pecahannya saya bereskan. Gak usah, Bu Salma. Nanti biar Mina yang bersihkan. Makasih, Bu. Kita
Sayang, kamu kenapa? Nggak apa-apa, aku cuma kaget aja. Kenapa sih pembantu baru mama itu aneh banget? Mereka mungkin belum biasa kerja. Udah maklumin aja ya. Kak Dimas masih hidup, Bu. Dia masih hidup, Bu. Dia masih hidup, Bu. Iya, Dimas memang masih hidup. Apa? Jadi selama ini Ibu tahu kalau Kak Dimas masih hidup. Kenapa, Bu? Kenapa Ibu bohongi kita, Bu? Kenapa? Jawab, Bu, jawab. Maafin ibu, Nak. Maafin ibu. Ibu gak mau kamu tahu yang sebenarnya karena ibu gak mau kamu sakit hati lagi. Biarlah kamu tahu kalau Dimas sudah tidak ada untuk selamanya. Biar dia menjadi kenangan untuk kamu. Bu jahat. Ibu jahat sama kita, Bu. Kenapa Ibu bohong sama kita selama ini? Berarti selama ini benar apa yang kita lihat, Bu. Dia tuh Kak Dimas. Dia Kak Dimas, Bu. Dia Kak Dimas. Kita nggak mau kemana kita? Kita harus pergi, Bu. Kita harus pergi dari rumah ini. Kita nggak mau lihat Kak Dimas sama istrinya, Bu. Kita nggak mau, Bu. Kita nggak mau. Kita nggak mau, Bu. Kita nggak mau. Kita nggak mau. Kita nggak mau. Sabar. Sabar. Kita mau pergi kemana? Kita gak punya uang. Kita gak punya tempat tinggal. Kita mau kemana? Ayo dong sayang, makan yang banyak. Mama bikinin makanan-makanan kesukaan kamu ini bikin sendiri loh. Iya, Ma. Ngomong-ngomong, mama dapat pembantu dari mana? Oh, itu. Nah, jadi Gita itu adalah orang yang menyelamatkan mama kamu. Mama kamu hampir aja ketabrak mobil karena tidak hati-hati menyeberang. What? Mama? Hati-hati dong. Iya sayang. Mama nanti akan hati-hati deh. Tapi buktinya Mama nggak kenapa-napa toh. Iya, itu karena ada Gita. Kalau nggak ada, gimana? Hah? Kok bisa mama ngajak dia ke sini? Begini ceritanya. Kita itu sama ibunya Bu Salma baru datang dari desa cari kerja di Jakarta. Mereka tidak punya tempat tinggal di sini. Mereka itu sampai tidur di jalan loh. Sayang, kamu kenapa? Aku nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Begitu ceritanya. Jadi karena Mama kasihan sama mereka, jadi Mama suruh mereka tinggal di sini. Kamu nggak apa-apa kan sayang? Nggak apa-apa kok. Terserah mama lah. Yang penting baik orangnya. Kenapa mereka bisa sampai di sini? Bagaimana ini? Bu Salma? Bu Riyadi, ada apa, Bu? Bu Salma, dari tadi saya nggak ngelihat Gita. Kemana dia? Bu, Gita lagi kurang enak badan. Aduh, gimana ya? Apa kita bawa ke dokter aja? Nggak usah, Bu, makasih. Tadi saya udah kasih Gita obat dan udah agak mendingan, cuman sekarang Gitanya lagi tidur. Oh, ya sudah. Saya ke dalam dulu ya. Iya, Bu. Gita, tolong aku pengen ngomong sama kamu sebentar. Gak ada yang perlu kita bicarakan lagi. Aku udah tahu semuanya. Kamu seorang penipu. Kamu seorang pembohong. Selama ini air mata aku hanya untuk seorang penipu. Kamu nggak tahu kan kenapa aku melakukan hal ini. Please, aku mohon. Aku pengen ngomong sama kamu sebentar. Aku mohon, Git. Aku sangat merindukan kamu.
Sekarang Kak Dimas adalah suami dari Nyonya di rumah ini. Tolong jangan ganggu aku lagi. Maafkan aku, Git. Aku bersumpah, aku nggak bermaksud untuk melakukan hal ini. Aku dipaksa, aku dijebak. Aku dipaksa harus menikah sama Fiona. Dipaksa. Ya, ayah Fiona akan memenjarakan aku kalau aku tidak menikah sama Fiona. Kenapa dia mau memenjarakan kamu? Kalau kamu tidak punya salah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Git, kamu tahu kan mereka orang kaya. Mereka bisa membayar orang untuk menyebak aku. Inilah yang aku takutkan. Kalau mereka sampai tahu kamu tunangan aku dan Ibu Salma ibu kandung aku, mereka pasti akan lebih jahat sama aku. Lebih baik kalian gak usah cerita siapa kalian sebenarnya. Aku gak mau kalian kenapa-napa. Ketika Fiona mendekati aku sudah menolaknya. Aku bilang aku akan menikah sama orang lain. Tapi dia gak peduli. Dia malah memaksa aku. Dia menyuruh aku untuk berpura-pura mati. Untuk menghilangkan jejak aku. Untung aku sempat ketemu ibu. Tapi aku berpesan sama ibu untuk gak kasih tahu kamu. Aku gak mau kamu bersedih. Jadi, yang datang waktu ke kuburan siapa? Itu aku. Aku sangat rindu sama kamu. Karena itu aku datang ke sana. Untuk terakhir kalinya. Untuk melihat kamu. Maafkan aku, Git. Maafkan aku. Aku maafkan kamu. Aku mengerti kenapa kamu melakukan semua ini. Tapi tolong, jangan pernah bilang kalau kamu mencintai aku. Sekarang, hubungan kita berakhir. Dan sekarang, kamu adalah milik orang lain. Dimas? Fiona. Kamu ngapain malam-malam di sini? Enggak, aku lagi nyuruh kita untuk buat teh aja. Oh, ya udah. Kamu cepetan bikinin teh buat bapak. Terus antar ke kamar. Hei, ngapain bengong? Kamu nggak denger saya suruh bikin teh? Iya, Nyonya. Ayo sayang. Ya Allah. Begitu menyakitkan semua ini. Lupakan dia, Gita. Ibu, Jangan kamu tangisi Dimas terus-terusan. Ibu sudah dengar semuanya. jadi ibu udah dengar. Kalau Kak Dimas menikah sama Fiona, karena dijebak. Setelah menikah sama Fiona dan menjadi kaya, Dimas akan membahagiakan ibu. Bikin seneng ibu. Bu, Dimas menikah karena keadaan, Bu. Karena ingin membahagiakan ibu. Dimas melakukan ini semua untuk kita. Ibu mengerti perasaan kamu, Gita. Tapi ibu rasa tidak ada gunanya kalau kamu terus-menerus menangisi Dimas. Karena itu akan menambah rasa sakit hati kamu. Tapi ibu, kita kasihan sama Kak Dimas. Dia dijebak. Dan dia tidak mencintai Fiona. Gita, yang harus kamu sadari sekarang adalah Dimas sudah menjadi suami orang lain. Dan ibu rasa tidak ada